Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ari Wardianto. Saya sebagai guru pendidikan agama Hindu di SMP Negeri 1 Wonosangat. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, untuk mengikuti UKIM bahwasanya saya mengambil kelas 8, video kelas 8 di semester 2 bab 5, yaitu perkembangan agama Hindu di Asia, yaitu saya mengikuti PPG bab 1 Kementerian Agama di LPTK Institut Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan Parama Santi Om Santi 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 Om. Selamat siang. Ya. Gimana kabarnya semuanya? Baik? Baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Pak Ari ucapkan salam panganjali. Om Swastiastu. Om Mawigna-mastu, Nama Sidam, Kertawantu Eswata, semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Mari sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Silahkan siapa yang berhak memimpin doa? Oh ya, silakan. Om Saraswati Namostutyam Waradeka Marupini Sidirastu Karasami Sidir Bawantu Mesada. Nah, terima kasih. Dan pada kesempatan siang hari ini kita wajib bersyukur kepada Ida Sang Diwasa atas anugerah beliau. Kita masih diberikan kesempatan kesehatan pada hari ini untuk bertatap muka atas anugerah yang beliau berikan. Dan untuk mengawalinya mungkin Pak Ari absensi terlebih dahulu ya. Komang Rida, Made Agita Sari, Nisayu Kadek Murni, Nikade Sutriase, Niwayan Sela Sugiani. Terima kasih pada kesempatan ini semua hadir dengan lengkap. Kita diberikan kesehatan. Untuk memulai, mungkin Pak Ari mau mencoba konsentrasinya terlebih dahulu ya. Pak Ari bilang 1 berarti tangan yang kanan. Pak Ari bilang 2 berarti tangan kiri diangkat gini. Ya. 1 tangan kanan, 2 tangan kiri. Pak Ari mulai ya. 2 1 1 2 1 2 2. Oke, semuanya masih kerja. Tepuk tangan dulu. Oke, bagus. Tujuan kita belajar pada hari ini adalah di mana kita belajar tentang perkembangan agama Hindu di Asia. Ya. Yang pertama kita nanti akan belajar tentang asal-usul agama Hindu. Yang kedua yaitu kita belajar teori-teorinya kok bisa menyebar seperti apa. Yang ketiga yaitu cara penyebarannya. Dan selanjutnya yaitu tentang di mana saja menyebar. Gitu. Sejarah perkembangan agama Hindu di pertemuan pertama kita hari ini. Saya ingat kemarin kita belajar apa? Yang pertemuan terakhir kita kemarin yaitu tentang kitab suci. Kitab suci itu kan juga berasalnya kan dari agama Hindu, kita beda. Berarti kan termasuk ke dalam asal-usul agama Hindu itu sendiri. Munculnya Hindu gara-gara adanya juga Weda. Jadi tentang asal-usul Hindu, ada yang tahu asal-usul Hindu dari mana? Ada yang tahu nggak? Hindu itu dari mana sih Hindu ini? Dari India. India, ya oke, India.
Judul perkembangan agama Hindu di Asia. Ini yang pertama. Dari manakah agama Hindu berasal? Kalian tadi bilang dari India. Yang kedua, bagaimana agama Hindu sampai ke Indonesia? Nah, keduanya dan prinsipnya sama itu. Jadi intisarinya dari Weda berkembang sesuai budayanya masing-masing. Setelah di Kamboja namanya Angkor Wat, yang ini adalah Prambanan. Bahwasanya Prambanan ini sebagai tempat suci agama Hindu di dunia. Ya, lembah Sungai Sindu itu di sini dan menyebar sampai ke daratan-daratan. Berasal dari India, agama ini berkembang sekitar 3000 tahun yang lalu dan memiliki ajaran yang sangat kaya, termasuk kitab suci Weda, Upanishad, dan berbagai tradisi keagamaan. Itu contoh kecilnya. Hindu mengajarkan tentang yang pertama dharma, karma, perbuatan, percaya atas perbuatan kita. Berbuat baik mendapatkan kebaikan, berbuat buruk mendapatkan keburukan. Dan yang terakhir moksa, pemberi dan cara penyebarannya. Teori penyebaran agama Hindu yang pertama teori Brahmana, yaitu cara penyebarannya adalah lewat perdagangan. Kedua, perkawinan. Ketiga, para pendeta. Asia Tenggara, Afghanistan, Pakistan. Hari ingin membagi kelompok Pak Ari bagi menjadi 3 kelompok, nanti 3, 4 ya. Kelompok 1 Sayu, ketuanya ya. Sayu. Kelompok 2 Anggi. Kelompok 3 Kadek. Tugas diskusikan permasalahan berikut, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan informasi yang kalian temukan. Permasalahan bagaimana agama Hindu yang lahir di India bisa memiliki jejak peninggalan yang megah di berbagai wilayah Asia Tenggara seperti Kamboja. Pertanyaannya, diskusi, jelaskan bagaimana perkembangan awal agama Hindu di India. Sebutkan periode-periodenya tadi, zaman-zamannya tadi ya. Terus kedua, menurut kelompok kalian bagaimana agama Hindu diperkirakan menyebar ke wilayah Asia Tenggara? Bagaimana caranya tadi ya? Bisa cari di internet, atlas. Ini Pak Ari bagi per kelompok atlasnya ya. Hasil diskusi bisa berupa beberapa pilihan. Jadi setiap kelompok bebas memilih. Ataukah catatan singkat, ataukah gagasan-gagasan, ataukah peta konsep atau bagan kotak-kotak itu ya. Jadi silahkan per kelompok itu bebas memilih, silahkan didiskusikan. Mana yang mau dikerjakan, yang ini bawah sendiri. Hasil diskusi bisa berupa beberapa pilihan. Catatan singkat, gagasan maupun peta konsep. Kasih waktu sekitar 25 menit dalam mengerjakannya ya. Silahkan di konsep ya, dicari silakan. Kalau sudah selesai kita presentasikan maju satu persatu ke depan setiap kelompok ya. Silakan coba cari dulu asal usulnya itu di mana. Habis itu bikin kotakan, di kotak itu tulis di buku catatannya, buku bawah itu catatan. Nah, buat sketsanya yang bagus di buku catatan ini kan. Buat sketsanya yang bagus di catatan, kalau sudah rapi di buku catatan, baru ganti ke sini. Tuh, paham kan? Sudah ketemu kan peta? Jadi petakan dulu di sini. Setelah di sini selesai kalian kira-kira kurang gimana di sini kan? Setelah clear, deal, jadi baik, baru pindahkan ke sini. Mau bikin peta konsep ini berarti? Ya oke, silakan. Pak Ari itu bikinnya asal di sini dulu, baru kotaan yang atas ini kan bisa. Nah, itu terus sebelah sini. Oh, cara penyebarannya kan itu kan kotak sini. Terus kotaknya sini lagi. Oh, ini yang daerah penyebarannya. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, kotak 4 kan. Tulisan yang bagus mana, dibagi yang bagus kotaknya, baru tulis di situ. Gagasan, oh berarti gagasan-gagasan yang ditemukan di pembelajaran itu semua apa? Awal asal usul pertama, kedua ditemukannya apa kan itu ditemukannya apa teori yang gitu-gitu. Tulis saja beberapa gagasan, bisa berupa nanti kalau punya bagus di kotak dulu. Nah, di kotak dulu apa gitu kan. Nanti di dalamnya udah rapi tulisannya. Oh, peta konsep ini. Tinggal apa ini? Kesimpulan aja. Iya. Antara keluarga kerajaan kemudian dari kami terima kasih. Nah, ya terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Silakan sekarang dari kelompok lain apakah ada yang ingin ditanyakan dan sebagainya kepada kelompok 1
Oh bagus, pertanyaannya luar biasa. Apakah agama Hindu itu banyak menyembah dewa? Agama Hindu banyak menyembah dewa. Namun dewa itu adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Tadi penampilan dari kelompok 1 cukup lumayan bagus. Om Swastiastu. Agama Hindu masuknya itu dengan penjajahan dan peperangan. Ya, oke, terima kasih atas jawabannya, bagus sekali. Ini tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, bisa ditutup, silakan. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Siap. Teori penyebaran Hindu beragam seperti teori Brahmana, Aditya, Aditya, dan Asbari yang masing-masing menjelaskan peran perbedaan Kan Sela. Ya bagus. Apakah kebudayaan Hindu yang disebar itu terpengaruh oleh budaya India itu sendiri? mereka memiliki banyak masyarakat untuk mengatasi kebutuhan lokal, bukan sekedar meniru budaya. Proses perdagangan, perkawinan, dan pertukaran budaya di Arab sangat berperan dalam penyebaran. Oke, terima kasih. Simpulkan sedikit, apakah budaya India itu mempengaruhi sebagian besar kebudayaan-kebudayaan lain di agama Hindu masuk itu adalah ajaran saja, ajaran Wedanya saja yang masuk. Kalau kebudayaannya tetap memakai budayaan lokal masing-masing. Contoh memakai tradisi ataupun kebudayaan lokal. Dah, terima kasih, bisa ditutup. Sekian dari kami, Om Santi Santi Santi. Kita menyimpulkan sedikit tentang materi kita hari ini, perkembangan agama Hindu di Asia, yaitu pertemuan pertama yang kita dapatkan di sini adalah asal-usul agama Hindu itu dari lembah sungai Indus atau di daerah India, dibawa oleh bangsa Arya dan bangsa Dravida, membentuklah kebudayaan-kebudayaan di lembah sungai Sindus. Itulah munculnya ajaran Weda dan sebagainya. Setelah itu barulah disebarkan ke wilayah Asia Tenggara, habis itu ke Afghanistan, Nepal, di sekitar-sekitarnya. Melalui cara apa? Melalui cara yang satu, perkawinan, kedua, perdagangan, yang ketiga adalah peran kaum Brahmana. Dan untuk pertemuannya akan datang, kita akan membahas yaitu tentang yang pertama, peninggalan-peninggalan agama Hindu sendiri. Harus di bidang apa? Sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Ajari untuk pertemuan berikutnya. Bapak Ari ucapkan terima kasih banyak. Dan kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu dari sejarah perkembangan Hindu, kita belajar bahwa ajaran dan budaya bisa menyebar tanpa paksaan. Melalui dialog, perdagangan, dan rasa saling menghargai, nilai-nilai seperti dharma, tanggung jawab, karma, akibat dan perbuatan, dan kemampuan beradaptasi menunjukkan bahwa hidup yang bijak adalah hidup yang penuh kesadaran, toleransi, dan terbuka terhadap keberagaman. Di masa sekarang, semangat ini bisa menjadi dasar untuk hidup damai dalam masyarakat yang majemuk. Jadi kita harus menghargai perbedaan, memahami kekurangan-kekurangan dalam perbedaan, menjadikan suatu itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Hyang Widi Wasa. Ilmu yang kalian dapat bermanfaat untuk kalian semua, menjadi pijakan yang bagus untuk kalian semua, mendapatkan anugerah dari ide Sang Diwasa. Dan Pak Ari akhiri dengan para Mas Santi pada pertemuan hari ini. Om Santi 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 Om.